Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala amma ba'du. Shaimin hadratil kiram al-asdiqa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Au kama qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin shaimin rahimakumullah. Pertama, memanjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbul Izzah. Salat dan salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, dan kita umat setianya. Mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Shaimin rahimakumullah. 10 hari, 11 hari ini ada fenomena yang sangat dahsyat di sekitar kita, atau boleh dibilang sebuah gejala yang sangat indah dan sangat bagus. Di antaranya hampir seluruh umat Islam sekarang ini tidak terjauhkan dari yang namanya Al-Quran. Baik di masjid, di surau, di kantor, bahkan di berbagai tempat, Al-Quran itu menjadi bahagian di dalam diri. Itu adalah sesuatu yang hebat. Sementara dari sekian banyak hadis-hadis Nabi yang saya baca, baik di dalam yang terkenal Bukhari dan Muslim, atau secara khusus ada tentang masalah al-ahaditsus shahihah, tentang masalah ini. Kalau di dalam satu majelis ada orang membaca Al-Quran, Allah itu membanggakan. Coba kau lihat, itu ada sinar dari bawah, dari bumi. Apa itu sinar apa? Begitu dicek oleh malaikat, ya Allah, itu adalah bacaan Al-Quran para hambamu ya Allah. Sedemikian indahnya, sehingga Al-Quran bila mana itu hadir pertama kali dengan kalimat Iqra, itu sudah benar. Iqra, baca. Yang dibaca itu ada yang tersurat dan yang ada yang tersirat. Ini adalah sesuatu yang maha dahsyat. Yang kedua, kita ini mudah dan ringan serta bangga, terdorong sekali untuk melakukan hal-hal yang positif. Di antaranya kita ini kalau nggak sholat tarawih merasa rugi. Sementara kadang-kadang kalau dia meninggalkan sholat subuh tidak ada merasa kerugian. Secara khusus ini ada sesuatu amalan yang bersifat sunnah, bila mana tidak dikerjakan, itu ada kerugian yang sangat besar di dalam dirinya. Ini adalah hal yang sangat hebat.
terjadi di antara kita semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, tangan kita ini memanjang. Begitu banyak orang yang memberikan bukaan, sahuran, infak, sedekah, dan tanpa berpikir panjang. Karena apa? Tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dari sekian banyak pernyataan tentang kehebatan-kehebatan pada 10 hari dan 11 hari ini, lalu orang bertanya, ini ada apa? Ini adalah Ramadan. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu sangat istimewa. Tidak seperti 11 bulan yang lalu. Ramadan ini sangat hebat. Dan itu dicanangkan oleh Allah, tidak secara kebetulan. Tidak. Sehingga secara khusus Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan peristiwa-peristiwa yang sangat besar terjadi di dalam Islam itu banyak terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita senang beramal, melakukan ibadah mahdhah, artinya langsung kepada Allah, atau ibadah-ibadah yang lain, dan atau kita ini selalu menjaga lidah, mata, kuping, 5 lobang dijaga betul. Kuping, mata, hidung, mulut, kemudian depan dan belakang, itu tidak lain karena Ramadan. Sangat dahsyat. Apakah cukup Ramadan? Itu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus di bulan suci ini membelenggu setan, jin, ifrit semua. Dia dinonaktifkan, tidak beroperasi pada bulan suci yang agung dan mulia ini. Lalu ada sebuah pertanyaan, kenapa di sana masih ada pembegalan? Masih kadang-kadang yang namanya sendal kita bukan tertukar, mungkin sudah dicuri oleh orang. Atau berbagai kegiatan-kegiatan kriminal masih terjadi. Allah katakan, wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalian ini punya potensi untuk berbuat fujur, jahat, wa taqwaha, dan kalian itu juga punya potensi untuk berbuat takwa dan kebaikan. Jadi kalau selama bulan Ramadan terjadi ketimpangan, itu jangan kau salahkan saya. Itu adalah dirimu, yang artinya nafsumu tidak bisa mengangkat diri. Salimin rahimakumullah. Iya, bulan ini Masya Allah, ya, kecenderungan kita untuk berbuat hal-hal yang positif dan yang baik itu nampak ke permukaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada ayat wa man kana minkum maridhan, barang siapa yang sakit. Nah, bagi kita yang sehat ini Masya Allah, syukuri kesehatan ini, syukuri. Kapan sih kita ini mensyukuri kesehatan? Sekali lagi saya tanyakan, kapan kita ini mensyukuri kesehatan? Ketika kita berbaring ada di rumah sakit, baru kita katakan, ya Allah, alangkah indah dan dahsyatnya yang namanya sehat wal afiat. Disyukuri dengan cara apa? Berbagai media dan semua hal di bulan suci ini dibuka sedemikian rupa, sehingga ada di dalam sebuah hadis, al jannatu futihat, surga dibuka lebar-lebar, kemudian yang namanya neraka ditutup sedemikian rupa. Mumpung kita masih sehat, masih walafiat, jadi kita baik secara jiwa atau secara fisik, mari kita manfaatkan. Nah, ketika kita mendapatkan keagungan di bulan suci Ramadan ini, jelas apa yang dibenarkan, yang disampaikan oleh Nabi, seseorang itu akan berharap kalau bisa dalam 1 tahun ini menjadi Ramadan semuanya. Karena apa?
kekhususan dan kedahsyatan di dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah melihat yang namanya orang sholat Jumat sebelum imam naik ke mimbar, sedemikian riuh banyaknya orang. Semuanya hampir rata-rata sholat tahiyat al-masjid. Masya Allah, ini pengaruhnya Ramadan dan sekaligus pengaruhnya adalah sehat walafiat. Sekali lagi jangan kita berbicara kesehatan ketika kita dalam kesakitan. Jangan berbicara kesehatan ketika kita berbaring ada di rumah sakit. Syukuri kesehatan ini dari saat sekarang. Oleh karena itu ada satu hadis yang sangat hebat. Kullu li amrin ribalin la yubda'u bilhamdulillah wa huwa aqtab. Segala amal perbuatan yang tidak didahului dengan alhamdulillah, dia terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan, kalau kita menghadapi berbuka, begitu sudah tersaji, apa yang diucapkan? Pasti serentak orang menyatakan kalimat bismillah. Itu adalah kesalahan yang besar. Ketika Anda duduk di kursi, katakan, sebut kalimat alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Masya Allah, anugerah Allah, rezeki Allah, istri saya, suami saya, anak, kumpul semuanya. Tidak pernah terjadi makan bersama seperti ini. Ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Secara khusus Nabi juga menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ketika ada sebuah kematian, yang ditanya itu respon dari keluarga yang ditinggalkan. Apa yang diucapkan? Malaikat menjawab, hamidaka, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kematian dijawab dengan alhamdulillah. Itu artinya apa? Menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Baru wastarja'ah, baru kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam. Jadi ketika kita sudah berada di sebuah tempat, katakanlah kita pulang mudik jauh dan capek, kita ungkapkan kalimat alhamdulillah. Rabbil alamin, kita selamat, sehat walafiat, lancar semuanya. Jangan ungkapan keluh kesah. Jangan. Sebut saja makanan berbuka tidak enak, lalu di sana muncul artinya energi yang negatif. Dia menyalahkan ini, itu, dan seterusnya. Ini antara lain. Selanjutnya fenomena ini karena antara lain karena orang itu berpuasa. Jadi kalau kita mempunyai semangat untuk berbuat baik itu karena puasa. Karena puasa. Puasa itu adalah rem, sehingga di dalam bahasa Arabnya as-shaumu al-imsaku anil muftirat. Artinya mencegah dari hal yang menyebabkan kita batal, termasuk wal waqtu. Kita bisa menahan diri tidak berhubungan dengan istri dan atau suami. Hebat. Kalimat shaum itu hebat. Apa artinya? Yang halal saja dia tidak mau melanggar, makan dan minum. Istri yang halal pun juga tidak dilakukan hubungan intim secara khusus, tidak. Karena apa? Ada kalimat as-shaum mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pertanyaan terakhirnya, jawaban pungkasannya, kenapa itu terjadi? Di bulan suci Ramadan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kalau bulan suci kemudian mereka berpuasa, iman kita ini naik. Nabi menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, bisa naik dan turun. Salah orang yang menyatakan bahwa orang Islam itu kalau puasa loyo, lembek, tidak punya tenaga. Tidak. Kita lihat peristiwa perang Badar itu
umat Islamnya 313. Orang kafir musyrik Mekah 1000 orang dengan perlengkapan yang canggih bisa dikalahkan oleh orang-orang 313 yang berpuasa. Hebatnya Nabi pada peristiwa perang Badar ini, mantu Nabi itu ikut untuk membunuh dan mengalahkan orang Islam. Itu terjadi. Tapi apa yang menjadi sebuah kenyataan? Islam bisa memenangkan. Karena apa? Karena bulan puasa. Ada sebuah surat namanya surat Ar-Rum. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Allah menyatakan, wahai Muhammad, suatu ketika nanti Romawi akan hancur dan kalah oleh tangan-tangan Islam. Ternyata itu bukan ramalan, tapi itu adalah realitas yang terjadi. Lalu apa? Kata jenderalnya, menteri pertahanannya ketika tanya kepada komandan, kenapa kalian kok kalah? Sementara orang Islam tidak banyak, peralatannya sangat terbatas. Apa jawaban komandan? Bagaimana orang Islam tidak menang melawan kami? Mereka pada siang harinya berpuasa, malam hari sujud kepada Allah. Beda dengan kita. Kita besok mau berperang, berupaya minuman keras, mager dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menang? Itu adalah kehebatan bulan suci Ramadan. Kita pernah mengenal sebuah peristiwa peperangan antar umat beragama. Tidak saya sebut secara spesifik agamanya, tapi itu terjadi pada perang Uhud, perang Tabuk. Pada perang Tabuk itu antara Tabuk dan Madinah kurang lebih hampir 900 kilo. Itu terjadi pada bulan puasa. Nabi berjalan sampai di sana menang Rasulullah dan para pengikut dan para pasukannya. Itu kehebatan bulan suci Ramadan. Sehingga kalau terjadi adanya sebuah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1455, itu bukan rekayasa bangsa kita, bukan. Terjadi kapan? Pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau andai kata banyak fenomena hal-hal yang hebat terjadi pada bulan suci Ramadan, itu karena kehebatan bulan suci Ramadan itu sendirilah, dan kemudian kita merespon dengan cara iman kita frekuensinya dinaikkan. Iman itu naik dan turun. Bagaimana agar supaya iman itu selalu naik? Ciptakanlah lingkungan kita. Secara khusus Nabi pernah menyatakan, al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung kepada temannya, lingkungannya. Oleh karena itu carilah lingkungan yang baik-baik, antara lain kaum sholihin dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira sekelumit sedikit kedahsyatan dan kehebatan bulan suci Ramadan yang sangat mempengaruhi diri kita, sehingga diri kita ini bisa menampilkan energi positif, energi yang sangat hebat itu sendiri. Nah, mumpung masih lama, kurang lebih 20 hari atau 19 hari, gunakan dan manfaatkan. Bila mana kita bekerja, cukuplah 11 bulan. Bila mana ada tetangga kita tidak berpuasa karena dia ngojek dan lain sebagainya, dahulukan zakat kita. Tanya kepada saudara kita, Anda tidak berpuasa, saya tidak mampu karena saya harus ngojek dan lain sebagainya. Berapa penghasilan Anda? Sekian, sebut saja umpamanya 3 juta. Kalian berhenti, ini ada zakat saya. Ini zakat saya, kalian berhenti. Kata Nabi, ya baghi aksir, wahai orang-orang yang suka melanggar aturan Allah, aksir, berhenti. Caranya bagaimana menghentikan mereka? Satu di antaranya dikompensasi zakat kita. Kalau ternyata zakat kita ini 1,5 juta, berarti kurang 1 juta, bisa dijamak takdim.
Ya, zakat itu bisa didahulukan. Saya tidak percaya bahwa setiap yang namanya zakat fitrah Bapak laksanakan tepat waktu, tidak. Selalu jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Tanggal 27, 28. Nah, kewajiban pasnya itu kapan? Pada malam Idul Fitri. Tapi kalau itu dilakukan tentu sangat merepotkan panitia, karena dia ingin membagi dan seterusnya, tidak akan terjadi ya cara pembagian yang sangat baik. Nah, begitulah khutbah singkat pada Jumat yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan sehat walafiat, semangat untuk meningkatkan iman dan Islam, dan selalu peduli dengan tumbang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin shaimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala azimin qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة ورحية ومحمية. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. فبأي آلاء ربكما تكذبان